Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alhan Abdan Harahap, mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Keolahragaan Prodi PJKR dengan NIM 6211111032. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai ilmu pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Sumber Pancasila sebagai nilai pembangunan ada 3. Yang pertama, historis, berasal dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan. Yang kedua, sosiologis, ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Yang ketiga, politik, dapat diurutkan ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Contohnya, pada zaman Orde Baru, Pancasila diterapkan sebagai satu-satunya asas organisasi politik dan kemasyarakatan. Ilmu dalam perspektif historis ditandai dengan kemampuan kehidupan berdasarkan pengalaman, pengetahuan berdasarkan pengalaman, kemampuan menemukan abjad, kemampuan menulis, kemampuan meramal. Pada zaman ini tidak ada lagi mempercayai mitologi. Para ilmuwan zaman ini rata-rata adalah seorang teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Zaman ini adalah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi kebudayaan modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Zaman ini ditandai dengan kontemporer itu ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Pengertian dan ciri-ciri ilmu. Yang pertama, mystical explanation. Ini adalah di mana mystical explanation ini adalah kumpulan hipotesis yang tak dapat diuji sahnya. Yang kedua, scientific problem. Bidang ini kumpulan hipotesis yang sudah teruji tetapi belum dibuktikan sah. Yang ketiga, scientific knowledge. Bidang ini adalah kemampuan hipotesis yang sudah teruji dan sah. Ciri pokok pengetahuan ilmiah ada 3. Yang pertama, empiris, berbagai keterangan berdasarkan pengamatan dan percobaan. Yang kedua, sistematis, berbagai keterangan dan data yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan itu mempunyai hubungan ketergantungan dan teratur. Yang ketiga, analitis. Pengetahuan ilmiah membedakan pokok soalnya dalam bagian yang terperinci untuk memahami berbagai sifat hubungan. Pilar-pilar penyangga bagi ekstensi ilmu. Yang pertama, ontologi, berkaitan dengan pernyataan apa dan dengan hakikat ilmu. Sebab secara ontologis ilmu mengkaji realitas sebagaimana adanya, dan ontologi mampu membedakan antara ilmu yang satu dengan yang lain melalui objek formal. Epistemologi, berkaitan dengan pertanyaan bagaimana, yaitu aspek-aspek metodologis ilmu dan sarana berpikir seperti bahasa, logika, dan matematika, statistika, dan lain-lain. Yang ketiga, aksiologi adalah landasan yang berkaitan dengan pertanyaan mengapa dari dampak ilmu bagi umat manusia. Yang pertama, apa manfaat umat manusia? Apa manfaat bagi umat manusia? Yang kedua, untuk apa ilmu itu digunakan? Yang ketiga, apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak? Yang keempat, etika. Problema etika ilmu. Ilmu adalah bebas nilai atau tidak bebas nilai. Ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu
Ilmu itu bebas dari pengandaian yang bebas dari pengaruh eksternal seperti politis, ideologi, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan. Yang kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Yang ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituduhkan menghambat kemajuan ilmu karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. Visi ilmu di Indonesia ada 3. Yang pertama, teleologonis. Pengetahuan hanya pada dimensi-dimensi yang memang harus kita pergunakan untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, etis, di mana ilmu pengetahuan harus kita operasionalisasikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, integral atau integratif, di mana seperti yang kita ketahui penerapan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas manusia sekaligus juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas struktur masyarakatnya. Sikap ilmiah ilmuwan. Sikap ilmiah yang perlu dimiliki para ilmuwan adalah tidak ada rasa pamrih, bersikap selektif, adanya rasa percaya yang layak baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat serta budi. Adanya sikap yang berdasarkan pada suatu kepercayaan. Adanya suatu kegiatan rutin bahwa seorang ilmuwan harus selalu tidak puas dengan penelitian yang dilakukan, sehingga ada dorongan untuk riset. Yang terakhir, seorang ilmuwan harus memiliki sikap etis, akhlak yang selalu berkehendak untuk mengembangkan ilmu kemajuan ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan.